Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat semua ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah aja. Kali ini kita akan membahas materi tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu, yaitu 1 tahun. Jadi pendapatan nasional biasanya itu dihitung 1 tahun. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Itu ada 3. Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran. Jadi semakin tingginya permintaan dan penawaran, maka semakin tinggi juga pendapatan nasionalnya. Yang kedua, yaitu investasi. Semakin tinggi investasi juga akan mempengaruhi besarnya pendapatan nasional. Yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Selanjutnya yaitu manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Nah, karena pendapatan nasional itu dihitung setiap tahunnya, jadi kita bisa tahu nih, negara Indonesia itu setiap tahunnya mengalami kemajuan atau kemunduran dalam perekonomiannya. Yang kedua, untuk mengetahui susunan atau struktur perekonomian. Jadi kalau misalkan udah ada yang namanya pendapatan nasional, kita bisa mengetahui apa sih struktur perekonomian di Indonesia. Apakah dia industri atau jasa atau pertanian. Yang ketiga, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Dengan adanya data pendapatan nasional sangat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Misalnya ketika pendapatan nasionalnya turun, maka pemerintah bisa membuat kebijakan untuk mendorong pendapatan nasional itu untuk naik kembali. Yang keempat, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Jadi ketika setiap provinsi atau suatu negara mempunyai data perekonomian, jadi kita bisa membandingkan nih antara ekonominya Indonesia dengan ekonominya negara maju, misalnya Amerika dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada PDB, Produk Domestik Bruto, atau dalam bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product. Apa itu? PDB itu menghitung nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara itu sendiri atau warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Jadi yang namanya domestik ya, mau itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, pendapatannya dihitung semuanya, maka disebut namanya PDB. Yang kedua, PNB, Produk Nasional Bruto, atau dalam bahasa Inggrisnya GNP, Gross National Product. PNB ini menghitung nilai barang atau jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Jadi tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Cara menghitungnya atau rumus dari PNB yaitu PDB dikurang warga negara asing dalam negeri ditambah warga negara luar negeri. Jadi jangan sampai kebalik ya antara GNP dengan GDP. Intinya kalau GNP itu kan nasional, berarti dihitung rasa kenasionalannya, enggak menghitung pendapatan warga negara asing. Beda dengan GDP.
GDP itu kan D-nya domestik, berarti seluruh warga negara yang tinggal di negara itu sendiri. Yang ketiga yaitu NNP, Net National Product. Jadi cara menghitungnya yaitu dicari tahu dulu PNB-nya, baru dikurang dengan depresiasi atau penyusutan. Yang keempat NNI, Net National Income. Cara menghitungnya yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Nah yang ini juga nih, jangan kebalik-balik nih antara NNI dengan NNP ya. Yang namanya NNI itu I-nya kan income ya. Yang namanya income kan nggak mungkin ada yang namanya penyusutan atau depresiasi. Jadi kalau namanya income itu pengurangannya dengan pajak atau ditambah dengan subsidi. Yang namanya produk ya kan, itu ada yang namanya penyusutan atau depresiasi. Berarti kalau yang namanya produk atau NNP itu dikurang dengan penyusutan atau depresiasi. Yang selanjutnya yaitu PI, Personal Income. Rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi, ditambah pajak perseroan, ditambah iuran jaminan sosial. Yang terakhir itu ada DI, Disposable Income. DI ini itu pendapatan yang sudah siap dibelanjakan. Cara ngitungnya PI dikurang pajak langsung atau pajak penghasilan. Jadi dari keenam komponen pendapatan nasional ini semuanya itu saling berhubungan ya. Nggak bisa kalau kita cuma mau ngitung DI-nya aja. Jadi harus dicari dulu GDP-nya, GNP-nya, NNP, NNI, PI. Nah baru bisa menghitung DI. Jadi berhubungan, nggak bisa satu persatu kita hitung. Yang pertama kita cari GDP. Rumusnya yaitu penghasilan WNI di dalam negeri ditambah dengan penghasilan WNA di dalam negeri. WNI dalam negerinya itu kan 80 juta. Nah, terus WNA di dalam negerinya itu 20 juta. Keduanya itu ditambah, maka hasilnya 100 juta. Yang kedua itu nyari GNP. Rumusnya itu kan PDB dikurang WNA dalam negeri ditambah WNI luar negeri. Nah tadi kan GDP-nya udah dapet tuh 100 juta. Terus dikurangin WNA dalam negeri 20 juta ditambah WNI luar negeri 30 juta. Jadi hasilnya itu 110 juta. Yang ketiga menghitung NNP. Rumusnya tadi kan GNP dikurang dengan penyusutan. Nah GNP-nya udah dapet tuh 110 juta. Lalu tinggal dikurangin dengan penyusutannya 5 juta. Jadi hasilnya itu 105 juta. Yang keempat menghitung NNI. Rumusnya itu kan tadi NNP dikurang dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNP-nya kan udah ada tuh 105 juta. Nah, tinggal dikurangin dengan pajak tidak langsung yaitu 3 juta. Nah, karena tidak ada yang namanya subsidi di dalam soal tersebut, maka tidak usah dicari-cari lagi ya. Langsung aja cuma dikurang pajak tidak langsung 3 juta, maka hasilnya menjadi 102 juta. Selanjutnya yaitu menghitung PI. Tadi kan rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan tambah iuran asuransi tambah pajak perseroan dan ditambah iuran jaminan sosial. NNI-nya kan udah ada tuh 102 juta. Jadi tinggal ditambah dengan transfer payment lalu dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan, dan iuran jaminan sosial.
Yang terakhir itu DI. Rumusnya PI dikurang pajak langsung. PI-nya kan udah ada tuh 79 juta. Lalu dikurang dengan pajak langsung 7 juta. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar atau di akun psikologinya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.